Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Fatimah. Saat ini saya dan rekan saya sedang berada di SMA Negeri 7 Palembang. Kami akan meliput lingkungan yang ada di SMA Negeri 7 Palembang untuk mengetahui apakah lingkungan di sini sudah dapat dikatakan nyaman, aman, dan berpihak kepada ekosistem belajar peserta didik. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan lebih detail mengenai apa saja yang ada di SMA Negeri 7 Palembang. Baiklah, untuk rekan saya dipersilakan. Saya tidak bersedia dengan beberapa teman saya telah melakukan observasi pada lingkungan SMA Negeri 7 Palembang. Pada hasil observasi kami menyimpulkan bahwa sekolah ini telah memiliki lahan yang cukup luas dengan luas 6.690 meter kubik sehingga dapat mendukung ekosistem pembelajaran. Dan pada lahan yang mereka miliki juga menyediakan lahan parkir yang dapat digunakan untuk menampung kendaraan-kendaraan baik yang digunakan oleh para guru dan staf maupun para peserta didik. Hai, saya Eka Fitriani. Saat ini saya sedang berada di lapangan SMA Negeri 7 Palembang. Seperti yang bisa kita lihat, kondisi dan situasi SMA Negeri 7 Palembang nyaman, aman. Baik, saya Muhammad Ali Arif Murtado. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Miftahul Umum di Kompleks SMA Negeri 7 Palembang. Masjid ini difungsikan oleh siswa pada setiap pagi hari untuk kegiatan sholat duha dan juga untuk kegiatan mengaji. Baik, di komplek SMA 7 Negeri Palembang ini juga terdapat kantin yang cukup luas, di mana kantin ini digunakan oleh para siswa-siswi di SMA Negeri 7 ini untuk membeli makanan dan minuman ketika mereka beristirahat. Selanjutnya ada ruang UKS atau usaha kesehatan sekolah. Tujuan UKS ini digunakan untuk peserta didik untuk memupuk kebiasaan hidup sehat mereka. Lingkungan lain yang nyaman di SMA Negeri 7 Palembang ini ada pojok literasi. Pojok literasi ini dapat digunakan oleh peserta didik untuk membaca, berdiskusi, ataupun mengerjakan tugas. Oke, baiklah, saat ini saya berada di depan ruang komputer dari SMA Negeri 7 Palembang. Seperti yang Anda lihat saat ini, di tempat ini peserta didik belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Oke, baiklah, saat ini saya berada di perpustakaan SMA Negeri 7 Palembang. Di tempat ini peserta didik melakukan kegiatan pembacaan buku dan pengerjaan kelompok. Selanjutnya saya akan menunjukkan lokasi toilet peserta didik baik putra maupun putri. Di sebelah kanan saya merupakan toilet putra dan terdapat 4 buah toilet. Dan sebelah kiri saya terdapat toilet putri di mana ada 6 toilet.
Selanjutnya, secara psikis juga terdapat salah satu faktor yang dapat mendukung agar lingkungan menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem peserta didik, yaitu adanya penerapan teknologi dan media ketika proses belajar berlangsung. Dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut, baik guru maupun siswa dapat dengan lebih mudah mengeksplor dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya untuk menunjang kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai dengan topik ataupun tema pembahasan yang saat itu mereka pelajari di dalam kelas. Hal selanjutnya dalam sisi psikis juga diberikan dukungan dalam membentuk lingkungan yang aman, nyaman, serta berpihak pada proses pembelajaran. Hal ini kami temukan pada proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru dengan selalu menyambut setiap peserta didik dengan baik dan menghargai setiap pendapat ataupun pertanyaan ataupun respon yang diberikan oleh para peserta didik. Hal ini memberikan kesadaran pada peserta didik bahwa mereka akan selalu diterima dengan baik dan selalu dihargai dari setiap respon maupun pertanyaan ataupun pendapat yang mereka miliki. Aspek psikis terakhir yang mendukung lingkungan aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran adalah penilaian yang menyeluruh. Penilaian yang menyeluruh ini telah dijalankan di SMA Negeri 7 Palembang. Guru tidak hanya menilai pada aspek pengetahuan peserta didik, tetapi juga pada aspek keterampilan dan sikap. Contohnya, guru menilai peserta didik yang disiplin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, dan penilaian praktik saat mempresentasikan hasil karya ataupun tugas. Perkenalkan, nama saya Raffi Azhar Palevi sebagai ketua kelas 10-9. Oke, baiklah Dek, di sini kira-kira ada nggak ya kasus bullying? Kalau kasus bunuh diri kurang tahu juga, tapi mungkin Jakarta itu kasus bunuh diri itu tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Rizky Pratama dari kelas 12 IPA 2 sebagai ketua kelas dari 12 IPA 2. Oke, Adek bisa nggak jelasin gimana kelas Adek ini? Untuk kelas ini bisa dikatakan baik karena di kelas ini semuanya kompak dan bisa mengerti satu sama lain. Pernah nggak ada kasus bullying di kelas ini? Untuk kasus bullying dari awal masuk sampai sekarang belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurbaiti. Saya adalah Kepala Koordinator UBK di SMA Negeri 7 Palembang serta staf kesiswaan SMA Negeri 7 Palembang di bawah naungan Dr. Anda Ibu Nurwin Indriati. Di SMA 7 pernah kita galakan semacam launching pertama kali, itu dari penerapan dari kementerian, yaitu adanya agen anti perundungan. Nah, di sini sudah kita terapkan anak-anak dari sekian kelas, masing-masing ada semacam agen-agen anti perundungan yang sebanyak 30 orang. Nah, 30 orang ini kita didik, benar-benar kita memberikan sosialisasi baik secara Zoom, offline dan online. Kita berikan bagaimana dia menyampaikan secara online dan offline bagaimana, agar dia memang benar-benar dia menjiwai untuk mensosialisasikan perundungan itu apa sih, bullying itu apa, sehingga anak-anak yang lain bisa memahami bullying yang sebenarnya merajalela saat ini. Bullying itu sangat mempengaruhi sikap anak menjadi domin, bisa menjadi menyendiri, bisa menjadi terisolir, karena bullying itu memang membuat mental anak menjadi down. Nah, disinilah kita sebagai guru menerapkan dan menggalakkan sosialisasi, mengambil anak-anak anti perundungan agar jangan sampai terjadi bullying tersebut yang ada di sekolahan. Kita hapuskan. Baik, saat ini saya sedang berada di depan sebuah kelas di mana terdapat beberapa bagian dari kelas yang saya lokasi
lokasi ini ya, ada beberapa bagian yang kurang mendukung terjalannya sebuah pembelajaran efektif di sebuah kelas. Contohnya, ya, selain itu juga terdapat beberapa kaca dari jendela kelas ini yang hilang. Tentu saja itu sangat mempengaruhi sirkulasi udara yang masuk ke dalam kelas tersebut. Baiklah, saat ini saya sedang berada di depan kelas 10. Jadi di kelas ini menurut kelompok kami kurang lebih karena kelas ini merupakan kelas yang dipakai dari lab. Jadi terdapat banyak sekali tumpukan barang-barang yang kurang membuat nyaman peserta didik dalam kelas, dan juga kurangnya kipas. Jadi siswa itu merasakan kepanasan di dalam kelas. Selanjutnya di belakang saya ada meja-meja yang tidak terpakai namun belum terdapat tempat untuk menampung karena sekolah ini masih tahap pembangunan. Pada saat ini saya sedang berada di lokasi yang mana bagian dari Sekolah SMA Negeri 7 Palembang ini banyak terdapat beberapa sisa bahan bangunan hasil bangunan beberapa gedung yang ada di SMA Negeri 7 Palembang ini. Dari hasil wawancara kami mengenai hal ini semua dikarenakan masih ada beberapa bangunan yang masih dalam proses pembangunan untuk memperluas dan menambah bangunan dalam lingkungan SMA Negeri 7 Palembang. Terdapat beberapa kelemahan, yaitu sekitaran toilet masih butuh perhatian lebih dari pihak sekolah, seperti rumput-rumputan dan juga kolam ikan yang tidak memiliki atau belum memiliki pembatas. Berdasarkan video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lingkungan di SMA Negeri 7 Palembang sudah dapat dikatakan aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem belajar peserta didik. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.